sambil diinfo untuk teman-temannya supaya bisa segera bergabung. Coba sambil Ibu coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah. Saja atau mau nunggu sampai berapa ini, Mbak? Yang bergabung baru 28? Mulai saja ya. Karena kita cukup lumayan agak banyak ini untuk materi sistem manajemen K3. Oke, Ibu mulai saja. Ya. Kita tahu bahwa sistem manajemen K3 itu adalah sistem yang mana mengatur bagaimana dari si pekerja atau SDM, kemudian alat yang digunakan, lingkungan kerja dalam hal ini bisa semuanya menjadi suatu kolaborasi yang baik sehingga meminimalkan atau meniadakan resiko-resiko yang terjadi sehingga produktivitas dari si pekerja dengan adanya pengelolaan sistem manajemen K3 ini bisa meningkat atau produktif. Seperti itu ya, mungkin sudah disampaikan secara prolog di awal bahwa yang namanya pengelolaan K3 itu artinya bagaimana upaya untuk di lingkungan kerja baik itu SDM, kemudian alat dan lingkungannya itu bisa bekerja secara secara harmonis ya, dalam arti harmonis ini semuanya bisa berjalan dengan tidak menimbulkan adanya kecelakaan atau resiko pun sebaiknya sudah ditiadakan sehingga akhirnya dengan berjalannya sistem manajemen K3 ini bisa membuat tidak adanya kecelakaan atau yang disebut zero accident. Nah, kalau di suatu tempat bekerja sudah sampai tingkat kecelakaannya itu 0 ya, artinya di situ pengelolaannya sudah sangat baik sehingga mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar si orang yang duduk di sistem manajemen K3 itu orang-orangnya pasti akan dibayar lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan atau meniadakan hal-hal yang berpotensi atau yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Sehingga dengan turun atau tidak adanya kecelakaan bisa menjadi beberapa yang harusnya misalnya untuk yang apabila ada terjadi kecelakaan itu bisa diurusi oleh perusahaan dalam hal ini budgetnya, tentu uang perusahaan itu akan jadi terselamatkan kalau dalam pengelolaan K3-nya ini sudah benar-benar terkendali sehingga tingkat kecelakaannya itu tidak ada. Ya. Bisa dipahami ya sampai di situ. Lanjut, bahwa sistem manajemen K3 ini secara internasional ada 18 organisasi di dunia. Ya, pertama menurut OHSAS bahwa jumlah elemen SMK3 itu sama untuk semua perusahaan. Ini menurut OHSAS 18001 tahun 1999 bahwa jumlah elemen SMK3 itu sama untuk semua perusahaan. Kemudian di Indonesia yang mengatur sistem manajemen K3 salah satunya diatur dengan Permenaker. Permenaker itu apa?
peraturan Menteri Tenaga Kerja, yaitu nomor 05/miring Menteri dalam arti ini, kemudian tahun 1996. Dikatakan menurut Permenaker ini bahwa jumlah elemen SMK 3 disesuaikan dengan jenis perusahaan. Kalau di Indonesia ya, baik itu jenis perusahaannya yang kecil, sedang, ataupun yang besar. Karena kemampuan tiap perusahaan mungkin akan berbeda apabila perusahaannya itu kecil dengan yang sedang atau yang besar. Mungkin yang besar dia lebih bisa memberikan fasilitas dalam hal pengelolaan manajemen K3 ke pegawainya itu. Kalau yang perusahaan besar mungkin akan lebih besar juga ya budget yang diberikan atau mengcover banyak hal dalam hal untuk keselamatan dan kesehatan si pekerjanya daripada perusahaan kecil mungkin yang hanya bisa mengcover lebih sedikit tentunya sesuai dengan kemampuan si perusahaannya. Kemudian di Indonesia yang mengatur tentang sistem manajemen K3 juga diatur oleh Permenkes, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan, di mana dalam hal ini kebijakan dan standarnya salah satunya yang mencakup atau meliputi K3 rumah sakit. OHSAS 18001-1999 itu bukan merupakan standar ISO, tetapi OHSAS ini diterbitkan pertama kali oleh British Standard Institute, di mana OHSAS ini dibentuk atas masukan beberapa badan sertifikasi dan kebutuhan standar pengukuran SMK 3 oleh dunia usaha. Kemudian strukturnya daripada OHSAS ini mirip dengan ISO 9000 atau ISO 14000. Mungkin kalau sekarang ISO 9000 dan ISO 14000 itu sudah tidak ada lagi ya, sudah cenderung ke yang disebut dengan akreditasi itu lebih ke sekarang ini yang sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan sudah ke GCI mungkin ya untuk untuk auditnya ya kalau GCI ya. Ya ISO itu juga kan semacam untuk melihat kemampuan dari balik gempa Bang. Ya. Ini. Halo? Kenapa? Masih dengar suara Ibu? Dengar Bu, dengar. Terus barusan kenapa ada kesalahan? Enggak, itu tadi ada yang kepencet kayaknya Bu, kepencet Bu. Oh gitu, baik. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi struktur dari OHSAS ini mirip dengan ISO, tetapi bukan ISO ya, tetapi OHSAS ini adalah sesuatu yang mana digunakan untuk mengukur dari kebutuhan standar yang pengukurannya untuk menilai SMK 3. Nah, kalau ISO itu sama dengan GCI ya, artinya untuk kayak semacam mengaudit ya, mengaudit bagaimana sih di rumah sakit. GCI itu kan sudah secara internasional ya penilaian-penilaiannya. Nah, kalau dulu kan masih ISO ya, sekarang mungkin sudah lebih berkembang yaitu yang dipakai sekarang dengan GCI untuk rumah sakit dalam hal melakukan penilaian akreditasinya. Berikutnya sistem manajemen K3, tujuan dan sasarannya adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja yang terintegrasi dalam hal atau dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, nyaman agar pekerja sehat dan produktif. Ini sudah disampaikan berulang kali bahwa intinya tujuan dari SMK 3 ini adalah supaya lingkungan baik itu SDM, kemudian alat, kemudian lingkungan kerja, termasuk di situ lingkungan kerja itu antar personal dari pegawai mungkin itu bisa menjadi bagian dari terciptanya lingkungan kerja yang
nyaman ya, itu termasuk juga di dalamnya, dalam arti di mana pengelolaan SMK 3 ini adalah terhindarnya si pegawai dari kecelakaan atau mengurangi kecelakaan, baik itu kecelakaan dari kecelakaan itu sendiri ataupun kecelakaan yang disebabkan penyakit akibat kerja, kemudian terciptanya suasana kerja yang aman, nyaman, sehingga kolaborasi yang harmonis dari si pekerja, alat dan bahan, serta lingkungan itu bisa menimbulkan tidak adanya kecelakaan kalau bisa ya. Jadi selain meminimalkan resiko juga meniadakan kalau bisa, sehingga si pekerja bisa sehat dan produktif. Nah, kalau pekerja sehat dan produktif, sebetulnya di situ banyak keuntungan, baik itu untuk perusahaan maupun bagi pekerja itu sendiri. Artinya, uang yang harusnya, yang kalau misalnya terjadi kecelakaan bisa dipakai untuk hal-hal yang tadi ya, misalnya mengcover orang-orang yang terjadi kecelakaan, itu bisa utuh dan bisa jadi uang keuntungan bagi perusahaan. Nah, dengan perusahaan yang untung, kemungkinan imbasnya bisa bagi si pekerja juga meningkat reward yang didapat atau penghasilan yang didapat. Kemudian pemenuhan obsesi sistem manajemen modern, yaitu bisa meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit serta pencegahan dari kecelakaan kerja. Nah, penerapan SMK 3 ini merupakan suatu kebijakan yang strategis dan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM maupun perlindungan tenaga kerja, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politis. Nah, dalam arti kalau misalnya si perusahaannya ini aman, tidak pernah ada hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang terjadi yang membahayakan ya bagi si pekerjanya, artinya pekerjanya itu produktif artinya di situ dia bisa bekerja maksimal berarti ada hasil kerja itu dalam tanda kutip memberi keuntungan pada perusahaan. Nah, di sini bisa memberikan keuntungan baik bagi si pekerja itu sendiri kalau kondisi dalam bekerjanya seperti itu ya, sehingga keuntungan itu imbasnya bisa dilihat dari segi aspek ekonominya, dalam arti si pekerja itu misalnya bisa mendapatkan reward lebih atau bisa mendapatkan penghasilan lebih karena si perusahaannya itu untung terus ya, bisa jadi akhirnya berimbas ke si pegawai atau pekerja. Itu secara ekonomi. Secara sosial, kalau misalnya dia sudah mempunyai kemampuan ekonomi mapan, secara sosial pun dia jadi lebih terangkat ya. Artinya kebutuhan sosial dia dalam arti kita sebagai manusia itu makhluk sosial itu juga bisa meningkat, dalam arti kemampuan dia dalam ekonomi juga bisa meningkatkan secara sosialnya ya. Maksudnya secara sosialnya misalnya bisa diartikan kalau secara ekonomi dia meningkat, misalnya asalnya secara ini tidak punya motor, misalnya jadi punya motor. Nah, secara sosial pun dia jadi lebih bisa lah ya, artinya bersosialisasi dengan yang si mindernya itu udah lebih turun. Akhirnya secara jiwa sosialnya juga dia merasa lebih percaya diri gitu ya. Kemudian secara budaya dan politis juga bisa meningkat secara secara naturalnya akan seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya secara ekonomi meningkat, maka secara kemapanan baik itu secara sosial, kemudian dia dalam hal bergaul, kemudian berbudaya dan juga mungkin politis, kalau memang dia ini juga akan ikut seiring di dalamnya, seperti itu. Kemudian masuk ke pengertian SMK 3 rumah sakit. Sistem manajemen K3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen di rumah sakit, di mana sistem manajemen K3 di rumah sakit ini mencakup struktur organisasi, kemudian perencanaan, penerapan, prosedur, kemudian sumber daya yang dibutuhkan
bagi pengembangan K3 dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, semua ini, pengendalian resiko yang berkaitan dengan pekerjaan ini, tujuannya adalah terciptanya tempat kerja yang aman, sehat. Sehingga kalau pekerja di tempat kerjanya aman dan si pekerjanya sehat, tujuan akhirnya yaitu produktif. Produktif dalam tanda kutip bisa memaksimalkan kinerjanya sehingga bisa menjadi nilai keuntungan bagi si perusahaan. Itu ditinjau, dilihat dari manajemen SMK3. Jadi SMK3 ini merupakan suatu pengelolaan yang strategis bagi perusahaan-perusahaan, yaitu dengan adanya pengelolaan K3, hal-hal yang sifatnya berpotensi terjadinya resiko kecelakaan itu bisa ditekan, atau kalau lebih baiknya lagi ditiadakan. Tapi itu namanya ditiadakan itu kan kalau sudah takdir akan celaka ya juga tidak bisa diinikan. Tetapi hal-hal yang tadi sifatnya bisa memberikan potensi-potensi resiko itu diminimalkan dengan cara apa? Dengan cara adanya perencanaan, pengelolaan, pengecekan, sehingga semuanya bisa terkontrol. Dengan kontrol yang baik bisa meminimalkan terjadinya potensi resiko terjadinya kecelakaan, sehingga ya tadi ke arah sana akhirnya semuanya bisa berjalan harmonis dalam bekerja dan aman, nyaman, terkendali sehingga produktif akhirnya si pegawainya. Kemudian tinjauan jenis SMK3 di dunia, SMK3 menurut ILC atau ILCI di USA ini dikenal dengan ISRS, di mana lebih banyak ke arah safety-nya. Ada 20 elemen yang ditetapkan dan perlu dilaksanakan oleh perusahaan bila mengacu ke sistem ini. Ke sistem mana? Ke sistem ILCI dari USA. Kemudian SMK3 menurut British Safety Council ini dikenal dengan 5-star rating system. Nah, sistem ini lebih banyak juga ke safety-nya, artinya lebih cenderung ke keamanan dulu. Karena kalau sudah aman, nyaman dalam bekerja gitu ya, seperti itu. Kemudian menurut British Safety Council yang dikenal dengan 5-star rating system, ini terdiri dari 6 elemen yang perlu diterapkan dalam hal pengelolaan SMK3-nya apabila mengacu ke sistem ini ya, British Safety Council. Kemudian yang ketiga, SMK3 menurut atau untuk industri resiko tinggi ini mengacu ke PSM, di mana sistem yang bersifat khusus untuk industri yang berisiko tinggi seperti kilang minyak, pabrik kimia, petrokimia, dan industri yang berbahaya lainnya, sistem ini juga lebih ke arah safety. Ini mengacu ke 11 elemen yang diterapkan. Kemudian SMK3 menurut OHSAS ini diterbitkan satu kali oleh British Standard Institute. Ini strukturnya mirip dengan ISO 9000 dan ISO 14000. Sistem ini berorientasi ke keselamatan dan kesehatan, terdiri dari 6 elemen. Kemudian SMK3 menurut Depnaker yang diacu oleh kita di Indonesia, ini terdiri dari 12 elemen. Sifatnya wajib untuk dilaksanakan di perusahaan, sama dengan yang menurut di dunia juga, bahwa lebih banyak elemen-elemennya ke arah safety dulu, ya, safety didulukan atau keamanan yang didulukan. Berikutnya keadaan di lapangan. Si perusahaan ini mengacu kepada pengelolaan SMK3, kalau di Indonesia disebutnya SMK3 atau Sistem Manajemen K3, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja.
Nah, kemudian di Amerika ini, kemudian ada beberapa dari negara-negara lain yang fungsinya sama dengan SMK3, tetapi nama-namanya disesuaikan dengan negara itu sendiri mengeluarkan sistem manajemen K3 dengan nama-nama disesuaikan dengan negara mereka. Seperti tadi ya, di Inggris misalnya dikenal dengan 5-star system, di Amerika misalnya dengan ASANZ, kemudian ada juga OHSAS, atau tergantung di daerah negaranya itu dia SMK3-nya itu apa namanya. Tapi yang di Indonesia kita menurut yang khususnya di Indonesia kan diaturnya oleh Permenaker, di mana Permenaker ini dalam hal pengelolaan K3 itu dikenal dengan SMK3 seperti itu. Kemudian dasar hukum untuk di Indonesia khususnya ya, yang terkait dengan SMK3 ini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenaga kerjaan telah mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan SMK3. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ya, SMK3 ini diatur di Undang-Undang Nomor 36 2009 khususnya tentang kesehatan si pekerjanya. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu tentang rumah sakit. Kemudian RPP tentang SMK3 mengatur juga terkait SMK3 ya. Kemudian ada juga di Kepmenkes Nomor 432 2007 tentang pedoman manajemen K3 rumah sakit. Kemudian Kepmenkes nomor 1087 atau 1087 ya. Menkes SK 8 2010 yaitu terkait tentang standar K3 rumah sakit. Berikutnya, K3 di dalam akreditasi rumah sakit ini menurut survei akreditasi rumah sakit ada yang mengacu ke 5 pelayanan, ada yang ke 12 pelayanan, dan yang 16 pelayanan. Di mana yang 5 pelayanan, hal yang harus ada itu pertama, yang 5 pelayanan ya, administrasi dan manajemen, kemudian pelayanan medis, kemudian kegawat daruratan, keperawatan, dan rekamedik. Ini K3 di dalam akreditasi RS yang mempunyai 5 pelayanan. Kemudian yang 12 pelayanan ini mengacu ke bagian-bagiannya ya, ada di administrasi dan manajemen, kemudian pelayanan medis, gawat darurat, keperawatan, rekam medis, kamar operasi, laboratorium, radiologi, pelayanan risiko tinggi, kemudian dalin itu pengendalian ya, pengendalian lingkungan, kemudian farmasi, dan K3 sudah masuk khususnya yang di 12 pelayanan. Dan 16 pelayanan di rumah sakit juga K3-nya sudah masuk ya. Kalau di 16 pelayanan setelah K3 kemudian ada juga bagian rehab medis, kemudian pelayanan intensif, kemudian pelayanan gizi, dan pelayanan darah. Tentunya akreditasi di rumah sakit ini melihat dari tipe rumah sakitnya. Semakin lengkap pelayanannya berarti rumah sakit itu mengacu ke tipe yang lebih tinggi. Ya, contohnya RSCM dia sudah masuk ke tipe A, kemudian jenis rumah sakit pendidikan ya, karena dipakai juga untuk belajar mahasiswa mendalami bidang ilmunya masing-masing. Kemudian langkah penerapan SMK3, langkah penerapan dari sistem manajemen K3 ini pertama dimulai dari komitmen dan kebijakan. Komitmen dan kebijakan tentunya ini biasanya datang dari pimpinan ya. Kemudian komitmen dan kebijakan ini biasanya dilihat ya, ditinjau apakah ada masalah atau tidak. Kalau memang ada masalah, maka akan
akan direkap ya, misalnya di rumah sakit itu kan banyak bagian-bagiannya, salah satunya radiologi. Misalnya sudah dilakukan komitmen dan kebijakan dari direktur ke bagian radiologi ini bahwa harus misalnya SOP yang sudah diterapkan sebagai kebijakan. Nah, dalam proses perjalanan itu bisa jadi sudah tidak berlaku lagi karena kondisi yang contohnya lah dalam kondisi COVID ini banyak aturan-aturan yang akhirnya misalnya sudah tidak pas lagi. Nah, hal-hal itu kemudian bisa jadi menimbulkan masalah. Nah, masalah-masalah yang berawal dari komitmen dan kebijakan yang misalnya sudah tidak dipakai, itu kan tentunya jadi masalah misalnya. Kemudian akan direkap, kemudian jadi perencanaan dari SMK 3 untuk perencanaan itu misalnya direncanakan, misal ya, awalnya di radiologi itu misalnya menurut kebijakan dari pimpinan itu cukup dengan radiografer 6 orang misalnya, radiolog 1. Ternyata dengan kondisi seiring waktu kebijakan yang diterapkan dari pimpinan itu ternyata keteteran nih radiologi, dengan seiring waktu ternyata pasien meningkat. Maka jadi masalah kan, misalnya radiografernya jadi sering terlalu capek, kemudian jadwal jaga jadi tidak match karena yang satu lelah, yang satu baru juga jaga. Hal-hal seperti itu kan jadi masalah, akhirnya terbengkalainya pekerjaan. Nah, masalah-masalah itu akan direkap sehingga menjadi perencanaan. Nah, perencanaan ini tentunya untuk diterapkan ya. Setelah tentunya perencanaan itu direkap, kemudian biasanya dibawa ke pihak pimpinan lagi ya untuk dirapatkan ya. Tetapi dari perencanaan ini tujuannya adalah untuk diterapkan. Kemudian dari penerapan dari perencanaan yang telah diterapkan ini harus diukur dan dievaluasi apakah benar seperti itu misalnya ya. Kemudian ditinjau ulang dan peningkatan oleh manajemen, kemudian akan menjadi peningkatan yang berkelanjutan dan akan jadi komitmen dan kebijakan baru. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau bisa disampaikan, boleh 1 atau 2 memberikan pendapatnya berdasarkan apa yang sudah dialami di rumah sakit atau di tempat kerjanya. Silakan boleh memberikan gambaran ke temannya kalau memang. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Berarti ini kan dimulai dari komitmen dan kebijakan. Iya. Tadi sebelum memulai perencanaan kita harus menampung masalah dulu. Iya. Berarti maksud saya kita kolek masalah dari tiap-tiap unit. Iya. Terus dijadikan daftar resiko lah gitu ya Bu ya. Betul. Daftar resiko untuk membuat kebijakan dulu, atau kebijakan dulu baru kita bikin daftar resiko ya Bu? Ini komitmen dan kebijakan ini yang sudah ada. Kalau misalnya kebijakan dan komitmen itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada, itu kan biasanya timbul masalah. Masalah itu akan direkap. Artinya masalah-masalah itu kan harus dibenahi supaya kondusif kan, intinya seperti itu ya. Nah, dari masalah yang ada itu kan akan dipakai sebagai perencanaan, karena setiap masalah itu belum tentu langsung bisa ditanggulangi. Kalau di rumah sakit misalnya, wah ini udah rusak, belum tentu kan langsung dibenerin, tetapi direncanakan karena tiap bagian juga punya masalah, sehingga nanti setelah melalui rapat SDM ya biasanya ya, kemudian timbul prioritas kan. Mana yang prioritas dulu diurutkan, misalnya di radiologi ini, di bagian farmasi ini, masalah-masalah itu sehingga mengerucut mana yang jadi prioritas, dan itu kembali akan ada di rapat pimpinan dan orang-orang
dari bagian-bagian sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, justru apa yang disampaikan di sini bagi yang sudah pernah bergerak di manajemen seperti apa gitu. Sama enggak sih, relevan enggak sih dengan langkah-langkah penerapan SMK 3 yang diterangkan di sini? Begitu ya. Kalau di tempat saya, kita tiap tahun menyusun risk register, Bu. Iya. Nah, dari risk register itu nanti biasanya ditampung di mutu, di bagian mutu untuk bekerja sama dengan K3 untuk mengeluarkan program K3-nya. Iya. Artinya masalah itu kan tidak bisa kemudian datang setiap tahun kan, bisa kapan saja masalah itu datang kan, tetapi itu semua belum tentu bisa juga langsung ditanggulangi, tetapi biasanya direkap untuk kemudian dirapatkan, kemudian muncul prioritas, biasanya seperti itu. Sekarang contoh hal ya, kami di Tro aja ya, yang mana pengelolaannya sekarang sudah di rektorat, untuk ganti keran air aja itu lewat, itu ya seperti itulah, karena gimana ya, kalau kita nggak punya dana taktis sendiri, bisa-bisa setahun kemudian pun belum tentu ditanggulangi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, ya nggak tahu nih, kalau di rumah sakit, mungkin setiap tahun pasti ya, ada peninjauan ya, yang sudah jadi hal yang rutin mungkin ya, karena memang harus kontrol, karena jangankan setahun, mungkin dalam rapat internal ini hal-hal yang sifatnya masalahnya urgen mungkin bisa segera ya untuk disampaikan. Nah kan kembali nanti tergantung dari rumah sakit dalam hal ini kemampuan untuk menanggulanginya dan kemudian melihat prioritas, biasanya seperti itu. Nah, jadi dari perencanaan SMK 3 itu kan tujuannya untuk dilakukan ya, untuk diterapkan. Jadi dalam hal ini, ritme dari sini itu artinya anggap aja semua perencanaan itu sudah dari masalah yang udah diambil dari sebelumnya. Kemudian komitmen dan kebijakan ini diawali dari tadi masalah, kemudian direncanakan, perencanaan itu kemudian untuk diterapkan. Nah, setelah diterapkan, dilihat, dievaluasi kan, apakah penerapan itu sudah benar, apakah masalah-masalah yang tadi sudah tertanggulangi. Kemudian ditinjau ulang, tujuannya adalah supaya lebih meningkatkan kinerja dan manajemen. Dan kalau memang itu sudah tertanggulangi, maka akan menjadi peningkatan yang berkelanjutan dan akan jadikan komitmen dan kebijakan yang kemudian jadi suatu sistem yang terus dipakai. Kemudian dalam hal ini pengelolaannya setiap lembaga atau setiap perusahaan mungkin beda-beda ya. Ada dia kontrolnya mungkin 3 bulan sekali supaya hal-hal yang sifatnya bisa memberikan resiko itu segera ketahuan, segera tertanggulangi, belum membesar, masih kecil misalnya. Sehingga hal-hal yang sifatnya kontrol intensif itu sebetulnya lebih baik daripada yang agak cuek ya, itu tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu malah lebih membahayakan. Atau siapa silahkan akan memberi sharing pengalaman boleh dalam hal penerapan SMK 3, terutama mungkin yang merasa sudah di manajemen seperti apa sih? Apakah sistem manajemen K3 ini dikelola oleh orang-orang yang diambil dari tiap bagian, orang-orang yang ada di dalam SMK 3 itu? Orang-orangnya ya, orang-orang yang ngelola SMK 3 itu apakah diambil dari tiap bagian? Kalau di rumah sakit misalnya dari radiologi, dari itu misalnya dari gizinya, dari farmasi, dari ranap atau dari mana gitu. Ingin Ibu tanya ke yang merasa pernah di manajemen, apakah seperti apa, bagaimana terkait pengelolaan SMK 3-nya? Karena radiologi termasuk juga yang mendapatkan pengawasan tentunya dalam hal SMK 3 ya, karena bisa jadi menimbulkan penyakit akibat kerja yang tidak kelihatan saat sekarang, tetapi itu jelas akan berpotensi menjadi penyakit akibat kerja kalau tadi tidak
aware terhadap dirinya ya. Dan itu semua biasanya harus diingatkan. Termasuk kedisiplinan ya, kedisiplinan dalam hal untuk mengecek apakah kita ini benar enggak sih radiasi yang diterima kita ini realnya berapa. Kalau kita tidak disiplin dalam hal menerapkan pemakaian film batch atau TLD misalnya, itu juga jadi hal yang tidak real ya kalau memang itu tidak diterapkan secara disiplin. Dan kalau misalnya tidak terrekod padahal dia sudah mendapatkan paparan yang banyak, juga akhirnya bisa menimbulkan penyakit akibat kerja seperti itu. Ya silakan dikasih waktu untuk ada yang memberikan menyampaikan pendapat atau pengalamannya, boleh silakan. Kalau nggak ada dilanjutkan. Mungkin Ferry ya. Siapa ya yang kemarin di manajemen itu? Atau Dedi gitu? Dedi gimana? Pernah di manajemen? Bisa memberikan wacana ke teman-teman? Ada 2 Dedi, Bu. Oh iya. Dedi yang mana ya? Dedi Junaidi, coba Dedi Junaidi. Malah jadi saya ya. Makanya on cam dong. Siap, saya on cam, Bu. Bentar. Oke. Iya, Bu. Rambutnya saya rapin dulu, Bu. Iya, kalau saya emang sudah lama sih tidak di pelayanan ya, sejak 2017, tapi Jadi lebih ke manajemen ya? Iya, saya di manajemen, tapi kebetulan tidak menduduki jabatan di kesehatan. Kalau di kita dibilangnya unit instalasi Kesling. Kesling? Iya, kesehatan lingkungan. Jadi di sana ada kepala instalasinya. Kalau saya kebetulan di logistik ya, Bu. Oh, tapi, bukan khusus K3RS gitu? Bukan, Bu. Oh, ya berarti beda-beda ya. Kalau di tempat kami di instalasi di RSPAD itu unit Keslingnya ya ada personilnya, Bu, yang menduduki jabatan definitif di sana, tidak diambil dari mana namanya? Masing-masing. Iya, dari unit-unit kerja misalnya dari radiologi, farmasi. Cuman mungkin kalau ada sesuatu yang ini tentunya akan diundang lah bagian-bagian yang memang. Oh iya pasti, Bu. Biasanya kalau pas penyusunan ini biasanya ya, penyusunan Pokja RAB ya, terkait kalau pas pengucuran dana ke bagian ini dapat berapa, itu mah udah biasa ya pastinya di tiap. Siap. Kalau misalnya itu, Bu, kalau biasanya penyusunan GCI ya, Bu. Kalau kita kan sudah akreditasi internasional. Iya, makanya Ibu sampaikan bahwa kalau dulu kan masih bicara ISO untuk ini, sekarang kan udah GCI ya, karena memang seiring waktu dan perkembangan ternyata terus ada peningkatan-peningkatan, termasuk dalam hal akreditasi rumah sakit sudah mengikuti ke yang internasional, yaitu salah satunya dengan mengikuti yang GCI ya. Jadi memang orang luar kan yang mengakreditasinya, memang orang luar ya. Iya, jadi asesornya biasa kalau GCI dari luar negeri, Bu. Iya. Dari luar negeri. Oke. Lanjut saja ya kalau begitu. Baik. Ya. Baik. Artinya mungkin karena di sini semua rata-rata sudah pegawai dan sudah punya pengalaman yang banyak, tentu dengan penyampaian ini udah langsung udah langsung nyambung. Lanjut, sistem manajemen K3 ini ya sama, berarti mulai dari kebijakan, kemudian dari kebijakan yang ada itu biasanya kebijakan itu tentunya dari pimpinan ya. Secara ini komitmen dan kebijakan itu datangnya dari pimpinan. Misalnya dari direktur rumah sakit mengharuskan pertama di tiap ruangan itu jam masuk, jam istirahat dan sebagainya. Itu namanya kebijakan, dan kebijakan itu biasanya memang datang dari pimpinan.
Kemudian adanya perencanaan supaya sistem manajemen K3 itu terkelola dengan baik, tentu harus ada, tak lepas dari perencanaan ya. Kemudian penerapan dan operasional, tindakan pemeriksaan dan perbaikan. Tujuan manajemen itu untuk apa? Tentunya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, perbaikan yang berkelanjutan tentunya harapannya yaitu semua bisa terkelola dengan baik sehingga pekerja, lingkungan kerja, alat kerja bisa harmonis dalam melakukannya atau dalam bersinergi, artinya ya, bersinergi di sini artinya semua kondisinya bisa aman, nyaman dan terkendali, sehingga tadi hal-hal yang sifatnya menimbulkan resiko atau berpotensi adanya resiko itu diturunkan, diminimalkan. Kalau bisa harus sampai ditiadakan supaya tidak menimbulkan adanya kecelakaan atau bencana. Karena sudah disampaikan di awal-awal perkuliahan, bencana besar itu diawali dari hal yang kecil ya, dari konsleting listrik yang apabila itu bisa dikontrol secara rutin atau berkala, misalnya per 3 bulan selalu dikontrol, mau rusak mau enggak dikontrol. Nah, itu kemungkinan potensi-potensi yang bisa menimbulkan jadi musibah atau bahaya besar itu kan sudah diminimalkan. Kalau perlu dia ditiadakan supaya tidak menimbulkan adanya korban atau kecelakaan ya. Kecelakaan itu bisa jadi sampai menimbulkan kecelakaan itu yang disebut damage. Damage itu artinya sampai semuanya lumpuh ya, artinya kadarnya dulu nih, yang penting gedungnya hilang, pegawainya sampai ada yang meninggal, itu kan jadi musibah. Itu berawal dari hal kecil yang tidak terkelola. Dan apabila itu bisa dikontrol secara kontinu, misalnya dari ada yang bocor nih kayaknya. Iya, ada kontrak ini ya Mas. Masalahnya ini kalau saya kemarin tuh kontraknya itu dari Bang Ferry. Itu Mas Ferry. Aduh, kontrak mengontrak nih. Oke, lanjut. Komitmen dan kebijakan K3. Kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak, contohnya di sini Direktur Rumah Sakit. Mungkin udah oke. Harus ini oleh ini ya biasanya ya. Admin yang tadi buat gitu. Komitmen dan kebijakan K3, kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak, dalam hal ini contohnya Direktur Rumah Sakit, ini harus sesuai dengan sifat dan skala risiko di rumah sakit itu sendiri. Kemudian harus mencakup komitmen perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Misalnya kalau adanya wadah organisasi K3 di RS itu, komitmen itu akan diadakan dari organisasi K3 di RS tersebut. Kemudian mencakup komitmen minimal memenuhi peraturan K3 yang terkait dan terhadap persyaratan-persyaratan yang berlaku di rumah sakit itu. Kemudian didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara. Dikomunikasikan terhadap pekerja dengan maksud menjadikan pekerja peduli terhadap ketentuan-ketentuan K3 di antara mereka dan pekerja yang ada di rumah sakit itu tentunya. Ditinjau secara periodik untuk memastikan bahwa masih relevan dan sesuai dengan organisasi. Nah, artinya kebijakan yang ditetapkan oleh kebijakan dan komitmen ya, biasanya kalau ngomong kebijakan harus jadi komitmen juga untuk semua. Semua di sini artinya semua pegawai yang ada di situ harus mengikuti dari kebijakan itu dan berkomitmen supaya tidak terjadi hal-hal yang akhirnya bisa merusak dalam arti di sini satu komitmen melakukan apa yang diterapkan oleh rumah sakit misalnya, yang satu tidak, kan akhirnya jadi slack. Nah, slack itu menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam suatu lingkup di pekerjaan. Nah, itu hal-hal itu harus
hindari. Nah, sehingga harus ditinjau secara periodik untuk memastikan apakah sesuatu yang sifatnya yang tadi jadi kebijakan itu masih relevan atau tidak. Yang Ibu sampaikan ya, seperti dengan kondisi pandemi, hal-hal yang tadinya misalnya pengaturan alur pasien atau apa itu harusnya seperti apa, kemudian dengan adanya wabah misalnya itu bisa merubah semua itu yang akhirnya menjadi tidak relevan lagi, dan harus ditinjau hal-hal yang tidak relevan itu, karena kalau terus dibiarkan khawatir jadi menimbulkan sesuatu yang menjadi potensi adanya risiko terjadinya kecelakaan. Karena kecelakaan itu tidak hanya kecelakaan yang langsung real kalau kita di rumah sakit ya, tetapi kecelakaan-kecelakaan itu bisa juga jadi kecelakaan menjadi penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini kalau di rumah sakit banyak loh faktornya. Ya, bisa jadi contoh kita radiologi, kan penyakit akibat kerjanya tidak langsung terasa, tetapi sekian tahun kemudian baru ada imbasnya. Nah, hal-hal itu kan harus di-maintenance, harus dikelola ya. Artinya kita sebagai pegawai yang terlibat di bidang radiasi itu harus aware terhadap kesehatan diri sendiri. Nah, itu artinya potensi itu kan ada, tetapi bagaimana kita meminimalkan atau bahkan meniadakan. Meniadakan di sini artinya kita patuh terhadap SOP dan aturan-aturan yang berlaku di bidang kita, sehingga potensi-potensi yang bisa menjadi penyakit akibat kerja yang pasti setiap orang itu pasti juga akan punya potensi ke arah sana itu hilang atau tiada. Artinya sehat-sehat aja gitu sampai memang sudah kalau sudah umur mau yang sehat mau yang sakit juga kan itu udah sudah takdir ya, misalnya itu mah sudah tidak bisa diinikan lagi. Tapi kalau selagi kita masih bisa berikhtiar untuk menurunkan atau meniadakan resiko-resiko tadi, itu hal yang memang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang membuat kita terjadinya kecelakaan ya, baik kecelakaan karena real kecelakaan yang bisa dilakukan atau bisa terjadi di situ, misalnya mungkin juga ya misalnya lantainya licin, bisa itu real langsung terjadi kecelakaan, atau kecelakaan yang sifatnya jangka panjang tiba-tiba setelah sekian tahun. Dan bisa jadi ya tidak hanya kita radiografer, dokter-dokter pun bisa jadi mempunyai penyakit akibat kerja ya, misalnya dokter ahli paru karena sering ketemu pasien misalnya yang terindikasi itu bertuberkulosis, kemudian walaupun dia sudah memakai masker dan merasa sudah aman, hal-hal yang tidak terduga itu bisa jadi terjadi ya, seperti itu. Kemudian tahap persiapan, pertama diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Nah, manajemen puncak itu biasanya pimpinan ya, untuk melaksanakan K3 di rumah sakit. Bentuk kebijakan itu tertulis, serta penyediaan dana, sarana, prasarana, kemudian dana dan SDM yang memadai untuk mendukung kegiatan K3RS. Maksud hati ingin melakukan kebijakan dan aturan yang bisa menyelamatkan semua pegawai, tetapi tanpa adanya sokongan dana itu juga tidak akan berjalan dengan baik ya. Misalnya, udah jelas ini potensinya ada di sini untuk terjadinya resiko kecelakaan, tetapi dananya tidak ada, ya itu mah sama aja. Kemudian dibiarkan, tidak dikelola, tidak ditanggapi secara benar, sehingga menimbulkan terjadi kecelakaan. Nah, itu juga sama aja dia tidak melakukan penerapan K3 di tempat itu, ya, karena misalnya tidak ada dananya atau cuek pimpinannya, ya itu lambat laun hal-hal yang tadinya potensi itu bisa jadi terjadi. Nah, itu yang harus dihindari ya sebetulnya, karena dengan adanya SMK 3 itu justru hal-hal yang seperti itu sudah diminimalkan atau ditiadakan. Tujuannya ya tadi sudah disampaikan berulang kali,
ya supaya aman dan terkendali semuanya. Kemudian pembentukan organisasi atau unit pelaksana K3 di RS atau di rumah sakit. Secara organisasi K3 di rumah sakit ini harus masuk dalam struktur organisasi dari rumah sakit itu sendiri, baik dalam bentuk unit fungsional atau struktural. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja sudah tahu bahwa di rumah sakit itu SMK3-nya itu harus masuk secara struktur organisasi rumah sakit itu sendiri, atau rumah sakit itu mempunyai bagian yang mana salah satunya adalah ngurusin manajemen K3. Manajemen K3 di sini dalam arti semua lingkup yang ada di rumah sakit itu. Kemudian organisasi terdiri dari sekurang-kurangnya ada ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, anggota ini biasanya melibatkan seluruh unit. Makanya Ibu selalu tanya, apakah di tempat saudara atau Bapak Ibu SMK 3 pengelolaannya itu dilakukan atau dipegang oleh bagian-bagian dari unit yang ada di RS? Ternyata tidak semua menerapkan seperti itu. Mungkin juga ada, mungkin juga tidak ya. Kemudian ketua K3 RS adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan di bidang K3. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki pengetahuan di bidang K3, nanti khawatirnya malah tidak paham apa-apa saja yang sifatnya bisa menurunkan resiko akibat kerja. Contohnya ya, kalau misalnya di dalam rumah sakit itu salah satu di bawah pengelolaan K3 itu termasuk jalur-jalur evakuasi ya. Itu biasanya diinikan oleh SMK 3 ya? Iya, Bu. Kemudian selain jalur-jalur evakuasi, kemudian juga dia harus menentukan kalau ada sesuatu, misalnya bunyi apa, itu biasanya sudah ada di sudah ada di, ini ya, sudah tertera misalnya di bagian-bagian ya, di ruangan itu misalnya kalau mendengar bunyi ini harus apa langkahnya gitu kan. Kita ada kode-kode. Ya, ada ininya ya. Kode-kode. Nah, itu hal-hal seperti itu harus jangan ini palingnya kita tahu, karena kan namanya kecelakaan itu kita tidak tahu gitu. Maunya sih tidak ada, tetapi hal-hal itu bisa jadi terjadi. Nah, jadi kita juga harus mempelajari nih. Kalau misalnya dari ruangan ini, misalnya posisi ada di mana untuk jalur-jalur hal-hal gawat darurat, misalnya ada sesuatu yang sifatnya darurat harus segera kita menyelamatkan diri, itu jalur-jalurnya itu biasanya dilakukan atau dilaksanakan dalam hal penerapannya di rumah sakit itu yaitu oleh SMK 3. Termasuk di sini titik kumpul itu harus tahu ya. Jadi nanti misalnya dari tangga daruratnya kemana, titik kumpulnya kemana. Nah itu tuh harus tahu, jangan sampai tidak tahu, karena kalau dalam kondisi ada musibah itu kan biasanya panik. Kalau panik itu pikirannya kita jadi sudah nggak kalut. Jadi tidak berpikir ini. Tetapi paling enggak kalau misalnya kita membaca dan harus kemana, nah paling enggak udah tahu gitu, tidak terlalu ini. Kalau yang panik kan malah bisa nyamperin bahaya. Nah itu yang harus dihindari. Karena potensi itu ada walaupun kita sudah berusaha meminimalkan atau kalau bisa sampai meniadakan. Seperti itu. Kemudian kelompok kerja dan membentuk kelompok kerja ya. Jadi dari si SMK 3 itu harus membentuk kelompok-kelompok kerja. Tadi sudah disampaikan di salah satunya di siapa? Pak Junaidi tadi. Berikutnya, fungsi organisasi K3 di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai perumusan kebijakan. Kemudian peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksana itu juklak, juknis ya, dan prosedur K3. Kemudian penyusunan program K3, pelaksanaan program K3, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3. Kemudian memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif dan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan K3. Bapak Ibu udah tahulah ini intinya. Fungsi dari K3 di rumah sakit itu adalah ini nih, mulai dari merumuskan kebijakan, kemudian
menerapkan peraturan, kemudian membuat pedoman, baik itu juklak ataupun juknisnya, kemudian menyusun program K3-nya, kemudian mengontrol pelaksanaannya, kemudian memberikan saran, kemudian mengumpulkan dan mengolah data dari informasi-informasi. Nah, di sini mengumpulkan dan mengolah itu dalam arti dia harus melihat masalah-masalah di bagian tiap bagian, sehingga masalah-masalah itu dikumpulkan dan dikelola. Dikelolanya di mana? Di rapat pimpinan. Nah, kemudian biasanya muncul prioritas. Kalau ini belum perlu, yang ini dulu yang didulukan karena terkait bla 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 bla. Nah, itu biasanya di rapat pimpinan ya. Kemudian perencanaan. Nah, perencanaan ini mulai dari sehingga disebut juga dengan adanya plan, do, check, acting ya. Maksudnya ini ada dari perencanaan, kemudian dilakukan, dicek, aktualisasi atau actingnya itu seperti apa. Nah, perencanaan itu mulai bisa dari kebijakan, kemudian umpan balik dari pengukuran kinerja, kemudian dari audit, misalnya di audit ternyata menurut si auditor itu banyak kekurangan nih di sini, maka akan masuk ke perencanaan. Sehingga tujuannya adalah supaya dari perencanaan yang setelah direkap di perencanaan ini, tujuannya adalah adanya perbaikan. Nah, kalau perencanaan yang sudah dilakukan, kemudian diputuskan atau ini kan kemudian akan diterapkan dan menjadi diberlakukan untuk operasional dari kebijakan yang harus dilakukan di tiap bagian itu harus seperti apa. Nah, itu semua kan diawali dari perencanaan. Nah, perencanaan itu datangnya dari mana? Dari umpan balik pengukuran kinerja atau dari masalah-masalah dari tiap unit. Kemudian bisa juga masukkan dari audit. Audit itu merasa di sini ternyata apa yang kurang. Nah, sehingga masuk juga ke perencanaan. Kemudian dari kebijakan yang sudah kemarin tidak relevan, kebijakan itu masuk juga ke perencanaan. Nah, perencanaan ini tujuannya adalah dilakukannya penerapan atau aktualisasinya ya harus diterapkan secara dioperasionalkan atau dilakukan oleh bagian-bagian yang ada di dalam lingkup rumah sakit tersebut. Kemudian perencanaan ini dimulai dari identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kemudian hukum dan persyaratan lainnya, tujuan-tujuannya ini harus jelas semua, dan program-program manajemen K3. Nah, semua ini tentunya yang sudah bergerak di bagian manajemen ataupun yang tidak mungkin karena sudah lama bekerja biasanya sudah juga terpapar ya. Bagaimana sih, karena perencanaan ini kan melihat identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya itu kan biasanya disampaikan ke orang yang ada di dalamnya. Misalnya orang radiologi diundang satu, kemudian kan pasti disampaikan, oh ternyata di bagian radiologi ini seperti ini nih, ada potensi yang menjadi resiko dan ini harus segera ditanggulangi. Dengan cara apa? Ya kita harus menyampaikan ini nih ke pimpinan atau ke SMK 3 tadi yang merekap bahaya, supaya dari rekapan yang bisa jadi potensi bahaya itu nanti bagaimana penanggulangannya. Nah, itu pun kan biasanya tidak langsung begitu. Contohnya lah, saklar rusak aja belum tentu saat itu diganti kan. Nah, oleh karena itu hal-hal yang misalnya urgent harus ngotot karena ini untuk keselamatan semua. Bisa jadi karena saklar yang tidak diganti bisa jadi satu gedung terjadi sesuatu. Nah, itu benar-benar kita harus benar-benar bisa memperjuangkannya mungkin kalau hal-hal yang sifatnya beresiko yang benar-benar bisa terjadi kalau hal yang tadinya sepele apabila segera diganti itu masih diabaikan. Nah, itu benar-benar harus diupayakan nih, karena bagian manajemen kadang juga terlalu banyak ini akhirnya lupa hal-hal yang itu harus benar-benar terus diingatkan untuk hal-hal yang sifatnya berpotensi terjadi resiko kecelakaan besar
Dari hal yang sepele itu bisa terjadi. Kemudian perencanaan untuk identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Contoh, di area farmasi, ini untuk yang ada di rumah sakit, pajanan apa yang bisa ada? Misalnya adanya absorpsi dari obat-obatan, ergonomi dari pegawai, ergonomi dalam hal misalnya kalau lemari farmasi itu kan kalau nggak salah sih ada bagian-bagiannya ya, misalnya obat yang aman, kemudian ini sampai yang hal-hal yang harus jadi perhatian karena obat ini, obat keras biasanya ditaruh di paling atas misalnya, sehingga untuk menjangkaunya pun susah sih. Nah, hal-hal yang misalnya untuk mendapatkan obat yang susah tadi misalnya, itu kan bisa jadi menjadi tidak ergonomi si pegawainya. Nah, bagaimana tindakan dari si pegawai dari farmasi ini supaya dia aman dan nyaman serta selamat dari hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Misalnya dia ngambilnya itu secara tidak pakai tangga. Nah, kalau misalnya tidak pakai tangga kan bisa jadi tidak ergonomi ya untuk diri, untuk tubuhnya. Bisa jadi dia kepleset pada waktu loncat ngambil obat. Nah, harus berlaku atau harus memberlakukan ergonominya itu harus dipakai. Artinya apa? Dia lebih baik ngambil tangga, naik, ambil sehingga aman. Jadi di situ potensi dari terjadinya kecelakaan karena tidak ergonomi pada waktu melakukan aktivitas itu bisa diminimalkan atau ditiadakan. Kemudian bisa jadi kecelakaan itu yang tadi ya, selain tidak adanya ergonomi, misalnya dia karena tanggung loncat ngambil obat, kemudian terjadi tumpah semua obatnya, itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian bisa juga bahaya dari latex, ini ada di bagian farmasi. Kemudian untuk di bagian sentral sterilisasi itu misalnya adanya gas anestesi, kompres gas, kemudian bahan sterilisasi, pembersih, ergonomi, kecelakaan ini jadi pajanan yang ada atau bisa menjadikan hal-hal yang menjadi potensi kecelakaan kerja di bagian sentral sterilisasi. Kemudian untuk di laundry adanya bahan cucian yang terkontaminasi, kemudian pajanan dari suara mesin yang berisik, kemudian pajanan dari panas di lingkungan mesin-mesin laundry, kemudian adanya kecelakaan misalnya kejepit atau tiba-tiba spontan ada lihat sesuatu benda di cucian yang sedang ada di mesin cuci, kemudian tak sengaja diambil sehingga menimbulkan dia setrum atau apa kan, itu bisa terjadi ya, itu di bagian laundry. Kemudian untuk di urusan rumah tangga, misalnya pajanannya cairan pembersih, bahan kontaminasi latex, atau silakan ya, mungkin ada juga yang belum terekod di sini. Kemudian untuk di dapur bisa potensinya dari panas, kebakaran listrik, pembuangan limbah, misalnya bahan terkontaminasi, radiasi, benda tajam, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk rumah sakit, biasanya hal-hal yang bisa menimbulkan potensi dari limbah juga sering ya. Pernah nggak dari limbah sesuatu hal terjadi? Kalau yang sudah bekerja di rumah sakit, pengelolaan limbah yang tidak benar misalnya, atau sudah kontrolnya baik ya kalau di rumah sakit. Kalau untuk limbah, kan limbah medis, limbah non medis itu kan sangat potensial sekali, khususnya yang limbah medis. Ada nggak yang pernah terkena sesuatu yang tidak mengenakan karena limbah yang tidak terkelola dengan baik? Biasanya sih tertusuk jarum ya Bu ya. Kebanyakan itu cleaning service Bu, yang tertusuk jarum itu pada saat dia membereskan sampahnya gitu, sampah medisnya. Harusnya itu ada aturannya ya, jarumnya mungkin harus ya, ditaruh. Karena keterbatasan kotak safety untuk jarum ya Bu ya. Kadang-kadang tuh dibuang ke sampah medis yang kuning biasa Bu. Nah, jadi itu untuk jarum itu Bu, boleh itu. bahaya, padahal jarum itu bisa jadi habis digunakan oleh
Orang yang hepatitis misalnya, Iya. HIV. apa, wah itu bahaya itu. Terus ada Nah laporan. itu Bu. jadi masukan Mas di rumah sakitnya. Haruslah untuk hal-hal yang sifatnya, apalagi itu bisa Jadi kita pakai tergores. ini Bu, solusinya kita pakai Hmm? apa sih dirigen cairan fixer dulu Bu, yang ada sisa banyak gitu kan. Kita pakai dirigen itu Bu. Terus diapain? Dimasukin ke situ. Nah, Oh, nanti si jarum-jarumnya itu. ya dimasukin ke dirigen, kayak kalau kita mah kayak dirigen minyak tanah ya Bu ya, kalau Ya, yang iya dulu ya. tahu. Nah, dimasukin ke situ semua. Kan karena waktu itu lagi keterbatasan untuk kotak safety jarumnya itu Bu. Jadinya kita masukin ke situ. Nah, Oke. karena dimasukin ke botol itu juga, kita kadang-kadang suka dapat teguran juga dari K3-nya juga gitu. Nah, karena kita nggak bisa istilahnya apa ya, ngotot gitu loh minta. Nah, kan ini berkoordinasi juga dengan logistik Bu. Di Iya. logistiknya sedangkan tidak tersedia Bu untuk seperti itu gitu, kotak Masukan seperti berarti itu. ya, masuk di perencanaan Iya. ini harus ada di tiap bagian-bagian yang memang menggunakan jarum suntik. Kan tidak hanya radiologi saja kan yang menggunakan Iya. jarum suntik. Nah, di tempat lain seperti apa? Nah, itu harus, iya, itu karena ya kecenderungan untuk terjadi kecelakaannya lumayan ini juga ya kalau tidak terkelola, karena kan ngambil dengan sarung tangannya kan kalau ketusuk jarum tetap masuk ya. Tapi itu Bu, waktu pelaporannya kan 2 kali 24 jam ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Iya, heeh, 2 kali 24 Nah, jam kalau ada itu- hal-hal yang Itu kenapa suka kadang-kadang menggampangkan gitu loh Bu, mereka itu kadang-kadang SMS-nya itu. Jadi ya harus langsung dicek. manajemennya. Iya, Nah, itu bisa itu Bu. Semua Menggampangkan tergantung itu rumah mereka Bu. sakitnya masing-masing. itu di rumah sakit masing-masing mungkin tidak bisa disamakan. Iya. Jadi SDM di masing-masing itu mungkin yang pengelolaan khususnya yang ngelola K3 itu harus banyak mendapat masukan ya. Mendapatkan masukan dari dengan cara dia misalnya apa ya, kalau ikut acara-acara terkait Seminarnya bagaimana dia. mengelola ini kan supaya nanti dia terpapar, oh ternyata hal-hal seperti itu dia ternyata hal-hal yang berbahaya, sehingga kemudian dia terbuka gitu. Kalau dia kekeh juga agak repot, padahal dana ada di bagian yang apabila itu dijadikan atau disampaikan oleh si SMK3, dana itu baru bisa turun, kan itu agak repot ya. Ya, jadi itu kembali mungkin pendekatannya ya, pendekatan dari masing-masing supaya hal-hal yang sifatnya tadi menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan itu bagaimana nih gitu Ya, ya. mungkin alur juga ya Bu ya. Ya. Alurnya kan kita pelaporan tuh ke komite, kalau untuk penunjang ke komite penunjang dulu laporan kejadiannya, nah baru ke SPI ya kalau nggak salah. Tapi Nah, sekarang baru intinya ketiganya. sudah dapat respon lah ya, atau belum? Sudah Bu, sudah dapat respon, cuman dia pemeriksaan labnya baru di hari ke-3 ke-4 tuh. Oh, aduh. Mungkin Nah, alurnya maksimalkan 2 kali 24 jam ya Bu ya. lagi Mas Wisnu. Iya. Itu Tapi semoga di rumah sakit lain enggak ya, sudah itu lebih kita terkelola dengan baik. protes keras Bu. Iya. Iya. Ya kadang gitu ya, kita protes tapi kalau tidak direspon kayaknya aduh capek hati ya. Karena kalau yang kayak begitu kan hubungannya ada ke PPI juga ya. Nah, Jadi iya, laporannya benar. harus ke PPI. Sehingga kalau misalnya alurnya berbelit-belit ya kita lebih condongnya ke alurnya nih, bagaimana biar bisa efisien alurnya. Nggak jangan 2 kali 24 jam, kalau bisa 1 kali 24 jam lapor ke atasan langsung Nah, iya, ke UGD di tangan. Itu 2 kali 24 jam itu maksimal. Kalau misalnya segera itu lebih baik dalam kondisi darurat, apalagi dalam kondisi hal-hal yang nanti jadikan berkelanjutan seperti itu kan bahaya gitu. Artinya pas kejadian itu sebagai titik untuk lebih diperhatikan penanggulangannya. Kalau menurut Ibu malah tidak 2 kali 24 jam, itu maksimalnya 2 kali 24 jam itu laporan, tetapi segera itu lebih baik. Gitu. Ya, oke. Lanjut atau gimana? Masih banyak kelihatannya slide-nya. Kita mau sampai jam berapa sepakat? Ini baru 18 dari 45 slide. Kita sampai 20 slide aja ya.
Halo? Baik, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Soalnya banyak memang terkait ini. Oke, berikutnya penilaian resiko bahaya keselamatan kerja di rumah sakit. Pertama, identifikasi hajat. Hajat itu sesuatu yang sifatnya berpotensi ya. Berpotensi terhadap apa? Terhadap terjadinya kecelakaan. Kegiatan pekerjaan misalnya yang ada di pekerjaan dari si perawat, teknisi radiologi, administrasi rekam medik, housekeeping, laundry, kemudian food service dan lain sebagainya. Apa saja sih bahaya potensialnya? Misalnya adanya work related back injuries akibat dari unfitness, postural stress, overworker yang tinggi ya. Maksudnya di sini misalnya bahaya potensial itu karena adanya unfitness itu tidak stabil atau tidak kondusif lah ya. Kemudian kondusif dari mana? Dari hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu terjadi ya. Tidak kondusifnya misalnya alat-alat yang ada, kemudian tidak berbagai faktor lah di sini. Kemudian ada bahaya potensial dari stres postural, dari postural itu mungkin yang bisa terjadi di dirinya ya. Kemudian adanya overwork atau kerja yang berlebih atau over kerjanya itu misalnya dari shift malam harus kerja pagi juga karena sesuatu misalnya kurangnya tenaga. Nah, hal-hal ini bisa menimbulkan adanya kecelakaan ya. Kemudian faktor penyebabnya misalnya pertama adanya understepping, kemudian lack of training SOP for lifting, kemudian adanya work motion dan safety precautions. Kemudian penilaian resiko itu dari paparan tertentu, kemudian peluangnya misalnya sedang, konsekuensinya sedang, maka penilaian resikonya adalah paparan kali peluang kali konsekuensinya. Nah, maka kemudian ditentukan nih, mungkin di tiap rumah sakit sudah mempunyai nih tabel-tabel seperti ini. Ini adalah tabel untuk menilai risiko dari bahaya. Bahayanya ini bisa jadi diidentifikasi dari hajat yang ada di bidang itu atau di bagian itu. Nah, kemudian penilaian risiko itu dari paparan, kemudian peluang terjadinya, kemudian konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya gini, paparannya misalnya tergores oleh jarum suntik. Peluangnya itu sering atau enggak? Misalnya peluangnya hanya 1 kali. Atau dari sekian jarum suntik yang sudah dibuang, cuman berapa. Nah, nanti peluang itu dihitung. Kemudian konsekuensinya, akibatnya itu apakah bisa jadi sampai berdarah, apakah sampai robek, sampai harus dijahit. Nah, ini masuk ke konsekuensi dari dari paparan yang pertama. Nah, kemudian penilaian resikonya dihitung nih, paparan kali peluang kali konsekuensi. Nah, nanti apakah itu masuk ke tingkat resiko yang sedang, rendah atau tinggi. Nanti ada penilaiannya sendiri. Nah, ini ya paparan kali peluang kali konsekuensi ini menjadi penilaian dari resiko terjadinya. Nah, ini tidak bisa disamaratakan semua, tergantung dari hajatnya apa dan bagiannya apa. Mungkin bisa di bagian tiap-tiap bagian mempunyai konsekuensi risiko yang berbeda dalam menghitung atau menilainya. Kemudian ini daftar konsekuensi dari hal-hal yang berpotensi ya terjadinya kecelakaan. Misalnya pertama, untuk tindakan yang signifikan itu bisa terjadi iritasi mata, kemudian ketidaknyamanan, pegal-pegal, lelah. Ini merupakan daftar konsekuensi dari kita yang bekerja yang tidak signifikan nih kategori ini. Tidak signifikan kejadian atau kecelakaannya ya, atau menimbulkan resikonya.
Kemudian konsekuensi yang dikatakan minor ini apabila sudah sampai ada luka pada permukaan tubuh, tergores, terpotong atau tersayat kecil, kemudian ada bising, sakit kepala, pusing, memar, ini masuk ke konsekuensi minor. Nah, ini siapa yang menentukan? Mungkin dirapatkan di dalamnya ini, mau seperti apa penentuan dari konsekuensi yang bisa didapat oleh si pekerja dari pekerjaannya. Nah, ini misalnya perawat, teknisi radiologi, radiografer, radiolog, ini pasti mempunyai konsekuensi ya dalam bekerja. Konsekuensi itu apakah masuk ke kategori tidak signifikan, minor, sedang, besar, atau bencana besar, ini inikan dulu di dalamnya, ditetapkan dulu oleh silahkan mungkin oleh pengelolanya ya, melalui SMK 3-nya ditentukan nih apakah luka terkoyak itu masuk ke kategori apa. Nah, di sini sudah ditentukan untuk luka terkoyak itu masuk ke kategori mempunyai konsekuensi sedang, patah tulang sedang, kemudian sakit atau radang kulit sedang, asma, cacat minor yang permanen, misalnya akibat kena jahitan, akhirnya jadi ada bekas jahitan dan itu jadi permanen. Nah, ini masuk ke kategori konsekuensi dari pekerjaan kategori sedang. Kemudian konsekuensi yang besar bisa terjadi misalnya adanya yang terbakar. Kemudian sampai terjadinya gegar otak, terkilir serius, keracunan, itu sudah masuk ke kategori mempunyai konsekuensi yang besar dari lingkup pekerjaannya. Kemudian bencana besar misalnya patah tulang berat sampai amputasi, luka fatal, luka kompleks, kanker, penyakit mematikan, penyakit fatal sampai adanya kematian. Ini sudah masuk kategori konsekuensi dari pekerjaan ini masuk ke bencana besar. Nah, ini urutan-urutan yang masuk ke dalam konsekuensi besar. Ya, bagaimana? Mungkin kita sepakati saja sampai slide 20. Ini slide-nya sampai 45. Dan Ibu sudah share di PJ ya, silahkan nanti dipelajari untuk slide berikutnya. Ada yang diklarifikasi atau ditanyakan atau sharing pendapat, silahkan. Sebelum diakhiri. Ya, bagaimana? Cukup? Sudah pertemuan keberapa ya yang poin lain apakah sudah ada yang UTS? Mata kuliah lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Minggu depan kita UTS bagaimana? Sudah siap minggu depan UTS? UTS-nya pakai Google Form, soalnya 20, multiple choice. Waktunya 20 menit waktunya. Satu soal 1 menit. Cukup ya? Boleh, Bu. Cukup. Oke ya. Gak apa-apa ya, materi kan sudah diberikan. Untuk minggu depan kita agendakan untuk UTS. Kemudian sudah punya akun Poltekkes? Jadi hanya Sudah. bisa satu akun ya. Jadi nanti kalau yang tidak pakai akun Poltekkes tidak akan bisa masuk karena Ibu udah kunci. Jadi harus pakai akun Poltekkes ya. Ya. Padahal biasanya untuk memberikan materi pun Ibu tuh lebih senang pakai Google Classroom sehingga akan tertata nih pertemuan ini dapat apa gitu ya. Kemudian langsung share materi. Tapi udah berlanjut sudah nggak apa-apa. Paling akun Poltekkes dipakai untuk ujian saja ya. Jadi kalau untuk penyampaian materi seperti yang sekarang dilakukan sudah saja gak apa-apa, nanti link dikasih dari PJ gak apa-apa. Tetapi untuk ujian besok soalnya hanya 20, waktunya 20
menit cukup ya, satu soal 1 menit. Dan itu multiple choice atau ABC. Nanti hanya satu akun yang digunakan, kemudian nanti Ibu soalnya acak, kemudian tidak akan kelihatan. Pokoknya ada beberapa yang Ibu kunci supaya nanti bisa Ibu infokan sekarang, dan nanti Ibu bisa langsung rekap hasil ujiannya. Karena itu udah enak banget kalau pakai Google Form. Jadi kita tinggal lihat presentasi individual, oh ya si A dapat nilai sekian gitu. Jadi minggu depannya sudah bisa tahu nilai UTS. Oke, silakan on kamera Ibu. Ibu dokumentasikan dulu ya. Kayaknya belum semua itu deh tadi, belum semua on cam. Sekarang tanggal 16 ya? Ya, Bu. Oke, Ibu udah simpen satu, tapi boleh deh Peoni di tag kamera lagi. Semua on cam deh, yang lain coba. Yang belum, Lia, Padmitasari, Khalid, Alif, Debbie. Peoni ambil ya. Ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke ya, untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelum diakhiri, apakah besok hanya UTS saja? Apakah mau lanjut pertemuan? UTS mungkin Bu, biar dingin otaknya dikit Bu. Ya Bu. Oke. UTS saja, mulainya jam 3:30 saja ya. Tetapi setelah itu tidak ada pertemuan ya, maksudnya tidak ada materi ya. Jadi okelah, hanya UTS saja, waktu sekitar 25 aja deh, tambahin 5 menit. Setengah jam atau tanggung. 30 menit. Janganlah, ini kan kelas alih jenjang. Kalau kelas reguler bolehlah Ibu kasih. Benar, Bu. 10 menit kalau perlu, Bu. Bukan yang alih jenjang ini harus banyak di diskon, Bu. Loadingnya agak lama kadang-kadang, Bu. Ya. Iya. Mungkin waktunya Dalam press 25 ini, Bu. menit saja, karena soalnya cuma 20 menit. 20 soal ya. Dan itu ABC-an kan bisa tang-ting-tung. Oh, jadi seru nanti. Oke ya, cukup pertemuan hari ini belajar dari materi-materi yang sudah disampaikan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin live duluan ya. Makasih.